Iya, shalom saudara, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Ya, karena Tuhan beserta kita. Baik, mari kita akan sama-sama menyatukan hati kita. Saya mau mengucapkan selamat malam yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kenapa? Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera dan sukacita. Kita percaya hanya Tuhan sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita, bahkan sumber damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami perlu Tuhan lebih dan lebih lagi di hidup kami. Setiap jam Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Hari ini setiap kami yang datang, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Lebih dari diri kami sendiri, Tuhan adalah yang maha mengetahui. Kami membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, karena itu kami bawa pujian penyembahan kami. Sucikan, kuduskan hati dan hidup kami. Kalau ada amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, bahkan apapun dosa malam ini yang masih ada dalam hidup kami, kenajisan, percabulan, kami mau buang di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menguduskan hidup kami dan melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami butuhkan Engkau setiap jam di hidup kami ya Bapa. Mari katakan saudara. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kami mau terus menyatakan kami perlu Tuhan di hidup kami. Bahkan setiap jam, setiap menit, setiap detik, Tuhan jangan tinggalkan kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati dan hidup kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati setiap jam, oh, setiap jam Tuhan, ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkah. Lebih lagi katakan setiap jam, oh, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam kami butuh Kau dalam hidup kami Tuhan. Mengenalmu lebih dalam lagi. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami membutuhkan Engkau lebih dari nafas hidup, lebih dari segalanya.
Kami membutuhkan Tuhan, sebab Kau yang sanggup, sebab Kau yang sanggup memegang hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau terus memuji menyembah Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Mu bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Biar hari-hari ini Tuhan kami mau terus mendekat kepada Tuhan, mencari Engkau, memandang wajah-Mu. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Yesus. Amin. Tuhan, kami mau terus mencari Engkau. Kami rasakan kasih-Mu di hidup kami Bapa. Mari katakan bersama pada Tuhan. Aku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di lebih lagi. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Terima kasih, ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu ya Bapa. Amin, amin. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, untuk terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Oh, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Oh, dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Lebih lagi saudara, kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Sekali lagi saudara, kita mau berkata, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh, biar kami cinta akan hadirat-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Bapa tinggal dekat dengan Engkau, diam dalam hadirat-Mu. Kami tahu tempat teraman adalah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Engkau yang memilih kami Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami dari semula, bahkan sejak dunia ini dijadikan. Engkau telah mengenal setiap kami. Kami bersyukur Engkau hadir di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau
Yes Lord Jesus, amin Tuhan. Tandaku berserah kepadamu selamanya, Engkau setia, Kau hadir Tuhan. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tangan kami, Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya Engkau setia. Oh, Kau hadir, Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya, Engkau setia. Your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me.
bersyukur Tuhan. Tidak ada hal yang patut kami syukuri yang terbesar, yaitu kami boleh mengenal Engkau, yaitu Engkau hadir dalam hidup kami. Engkaulah yang memberi arti di hidup kami. Engkau yang telah mengubahkan kami. Engkau yang membuat kami menemukan arti hidup ini Tuhan. Bukan kekayaan, bukan harta, tetapi ketika kami menemukan Tuhan dalam hidup kami, ketika kami menemukan rencana Tuhan atas hidup kami, itulah yang terbaik, itulah yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Bahkan kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau menyatukan kami dalam acara Mezbah Doa. Engkau melihat setiap hati yang rindu, yang haus akan Engkau. Dan mereka yang haus dan lapar akan Tuhan, mereka akan dipuaskan. Puaskan setiap hasrat hidup kami hari-hari ini, supaya kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang akan menerangkan setiap firman-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara pendengar Mezbah Doa yang saya kasihi dan Tuhan kasihi. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Masih dari Magelang, saudara, saya menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, kita akan sama-sama belajar. Dan sebelum firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu, nama saya Maria, saya pengikut Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Saya mengikuti itu mulai dari bulan Maret ya 2020 sampai sekarang Bu. Dan saya setiap hari men-share ya, setiap hari saya share ke 50 orang lebih. Wow, haleluya, puji Tuhan ya Bu. Ibu juga ikut memenangkan jiwa. Makanya saudara jangan lupa share Mezbah Doa ya, share khotbah-khotbah agar semakin banyak penuaian terjadi, banyak orang dipulihkan dan bertobat kembali kepada Tuhan. Saya mau bersaksi Ibu bagaimana kehidupan saya. Dulu saya menikah dengan orang yang tidak seiman. Selama pernikahan saya 41 tahun, saya begitu banyak mengalami penderitaan. Kehidupan saya tidak pernah merasakan kebahagiaan karena suami saya terus hidup dalam kenajisan, persinahan, judi, mabuk-mabukan, narkoba, dan hidup ya yang tidak berkenan. Dan hidup saya banyak mengalami tekanan. Iya, sudah pasti ya, karena menikah dengan ya yang tidak seiman dan juga belum bertobat ya, pasti banyak tekanan saudara ya. Hidup saya mengalami banyak tekanan, penindasan, dan juga ya dalam soal tenaga, keuangan. Saya tidak pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Ya, bahkan saya juga pernah mengalami kaki saya biru-biru dan gemetar. Saya tidak dapat bertahan ya untuk bisa berjalan saja. Bahkan saya juga sering pingsan-pingsan dikarenakan saya mengalami stres berat menghadapi suami saya. Ada kalanya saya mau lari Bu, tapi saya terus bersyukur karena Tuhan yang menopang saya. Tuhan selalu menolong saya, dan di saat semua saya jatuh bangun ya, tetap Roh Kudus ya selalu mengikatkan saya untuk terus berserah dan juga berharap kepada Tuhan. Saat saya datang kepada Tuhan dan meminta ampun, Tuhan turut bekerja dengan caranya yang ajaib dan kuasanya menyembuhkan saya. Kaki saya yang sering biru-biru bahkan gemetar dan tidak bisa bertahan untuk berdiri ya karena beban berat yang saya alami, mengalami kesembuhan. Saya disembuhkan Tuhan. Bahkan sampai pada hari ini, karena sejak lahir pun saya sudah menderita jantung bocor. Bahkan Tuhan jadikan jantung saya sekarang kuat dan menjadi normal. Amin ya. Saya sering pingsan-pingsan Bu ya, kalau pingsan ya saya sembuh. Suatu hari saya mau mengalami lagi pingsan ya, tetapi saya berseru memanggil nama Yesus dan saya berdoa dalam Roh Kudus dan saya tidak mengalami sakit lagi. Dan sejak hari itu sampai sekarang saya sembuh. Saya tidak pernah pingsan-pingsan lagi, puji Tuhan Bu. Dengan saya terus menjalani kehidupan rumah tangga yang begitu banyak ya
persoalan, namun saya melihat juga begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang menandakan bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita yang mengasihi Dia. Saya dapat membesarkan bahkan cucu saya yang juga ditinggal ibunya dari usia 1,5 tahun hingga sekarang ya sudah berumur 12 tahun. Puji Tuhan, saya menyerahkan semuanya pada Tuhan dari kecil dan mendidik dia untuk setia berdoa dan tekun membaca firman. Bahkan puji Tuhan, Bu, anak saya yang kecil juga sekarang sudah menikah dengan baik dan diberkati di gereja. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Di dalam penderitaan, Tuhan mengajar saya untuk berdiam diri sambil menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan, semua ada waktunya. Tuhan yang memberi kelepasan dan juga kelegaan. Pada tahun 2008 suami saya kembali berselingkuh dengan perempuan, tapi akhirnya ketahuan ya, dan tidak mau lepas ya, bukan seperti yang dulu-dulu. Tuhan memberi saya kekuatan yang luar biasa menjalaninya, dengan akhirnya saya tidak bercerai. Saya mengambil keputusan ya untuk ya, memang karena dia sudah memilih perempuan itu, akhirnya kami ya berpisah ranjang tapi tidak bercerai. Dan beberapa kali dia kena penyakit juga suami saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan jadikan saya semakin kuat. Sekalipun dalam soal keuangan saya juga mengalami ya ditekan ya, tapi saya tidak pernah berkekurangan karena Tuhan pakai hidup saya bahkan untuk bisa menjadi berkat buat orang tua, saudara-saudara, bahkan anak-anak saya. Dan juga janda-janda dan juga hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa menjadi berkat. Semua karena Tuhan yang memberkati saya lewat segala usaha apa saja yang saya kerjakan. Oh, jadi ibu tidak berdiam diri ya, ibu juga melakukan usaha. Sampai di bulan Juni kemarin suami saya dinyatakan dokter mengalami sakit dan ternyata kena kanker liver yang ganas. Dan dokter sudah menyerah dan tidak ada jalan apapun kecuali menunggu kematian. Dengan merawat dia di rumah, saya cuma meminta kekuatan dari Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau melakukan yang terbaik untuk suami saya, karena saya tahu ada upah yang Tuhan sediakan. Seperti waktu suami saya juga melakukan menyakiti hati saya dengan pelihara perempuan-perempuan, Tuhan juga memberikan saya dua pilihan, mau berbuat baik atau berbuat jahat kepada suami saya. Tapi saya terus memilih untuk terus berbuat baik pada suami saya, dan saya terus melakukan kewajiban saya. Saya juga turut menyediakan makanan, kue, bahkan saya menyediakan waktu untuk merawat dia di waktu sakit. Sehingga dengan berjalannya waktu, hati saya pun dipulihkan Tuhan, sehingga tidak ada sakit hati lagi. Sampai pada bulan Oktober tanggal 6 suami saya akhirnya dipanggil Tuhan. Dan sebelumnya saat sakit saya banyak menyampaikan kebenaran firman kepada suami saya selama dia masih hidup. Tapi ya Tuhan masih memberi kesempatan untuk dia berbalik dan bertobat minta ampun pada Tuhan. Saya cuma mau suami saya diselamatkan, Bu. Puji Tuhan, semua sudah selesai, dan saat Tuhan memulihkan seperti saya sedang bermimpi, semua ternyata indah pada waktunya. Terima kasih Ibu ya, karena memang harga yang harus saya bayar ya juga Tuhan sudah selesaikan semuanya. Terima kasih Ibu Debbie untuk pelayanan Ibu dan kita semua pendengar setia Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Saya banyak dikuatkan dan diteguhkan lewat pelayanan Ibu. Saya banyak dibuat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya untuk menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Semoga kesaksian saya ini juga boleh menguatkan ibu-ibu yang ada di luar sana yang juga mengalami kesesakan di dalam rumah tangga. Ya, amin Bu, banyak sekali yang mengalami ya. Dan Tuhan pasti menolong kita semua dan memberi kemenangan karena Dia Tuhan kita yang mengasihi kita dan berkuasa menolong kita tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Ibu dan juga keluarga serta seluruh tim Mesbah Doa Mesbah Syukur. Lebih lagi saya berdoa semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Terima kasih Ibu Maria ya, luar biasa Bu kesaksiannya. Ya, saya percaya ini kesaksian menjadi berkat dan juga memberikan kekuatan bagi setiap yang mendengarkan. Tidak mudah saudara, 41 tahun menikah dengan seorang suami yang belum bertobat ya.
belum mengenal Tuhan Yesus. Memang Alkitab sudah mengingatkan kita jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dan orang yang tidak percaya, karena harganya terlalu mahal. Tetapi puji Tuhan, ibu diberi kekuatan oleh Tuhan untuk membayar harga sampai di garis akhir suami meninggal dipanggil Tuhan, ibu sempat melayani. Luar biasa saudara, kesaksian yang kita dengar, ya betapa pahitnya yang dialami oleh ibu ini selama menikah. Suami terus berselingkuh, tetapi ya pilihan ada di tangan kita, apakah kita mau membalas dengan jahat atau kita terus belajar melakukan kebaikan. Puji Tuhan, ya semua yang Tuhan lakukan itu baik. Saya juga bersyukur, ya terima kasih ibu menjadi kekuatan bagi setiap kita dan juga terutama ibu-ibu yang mendengar, karena ada begitu banyak konseling yang masuk kepada saya di dalam masalah rumah tangga, ya suami yang belum bertobat, ya suami yang berselingkuh, ya tetaplah menjadi kuat seperti ibu ini. Kita tidak punya pilihan saudara, karena perceraian itu bukan pilihan. Bahkan apa yang ibu ini saksikan ketika suaminya sudah memilih perempuan lain, ya dia tetap memilih untuk tidak bercerai dengan suaminya, tetapi satu, dia ingin memenangkan suaminya. Dan ketika akhirnya Tuhan mengizinkan suaminya mengalami kanker ganas, ya dan harus dipanggil Tuhan, tapi bersyukur masih diberi kesempatan Tuhan untuk bertobat, membereskan semua dosa, dan ibu sebagai istri yang luar biasa tetap mendampingi. Wow. Makanya juga bagi bapak-bapak yang ada di luar sana, kalau engkau mendengarkan kesaksian ini, bertobatlah. Jangan sampai, ya itu yang saya bilang, sampai hari Tuhan datang kepadamu. Ya, hari Tuhan itu bukan hanya kiamat, kematian juga bisa menjadi hari Tuhan bagi seseorang. Kalau bukan soal matinya, kita mati itu keuntungan kata firman Tuhan. Kalau hidup kita sudah dalam perkenanan, masalahnya kalau saudara mati lagi bersinah, lagi selingkuh, ya itu kemana arah hidupmu? Jadi saudara, saya mau bilang hari ini juga buat para bapak-bapak atau siapapun anak muda yang lagi melakukan dosa, terutama kenajisan, percabulan, perselingkuhan, bertobat. Hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan, berbalik. Jangan sampai hari Tuhan datang dan jatuh ke atasmu secara tiba-tiba seperti kitab Yoel ini bilang tentang hari Tuhan. Itu bukan hanya soal kiamat, tetapi kematian. Sampai akhirnya ya mungkin memang cara Tuhan untuk membuat suaminya bertobat cuma dengan itu. Tuhan izinkan mengalami kanker ganas dan akhirnya meninggal, tapi masih bersyukur diberi kesempatan meninggal sempat bertobat. Kita melihat hari-hari ini banyak orang yang tidak mendapat kesempatan untuk bertobat, ya mati lagi kena serangan jantung, lagi apa dan lain sebagainya, ya kecelakaan, tidak ada waktu untuk membereskan hidup. Jadi hari ini saudara, kalau Tuhan saya percaya ini kesaksian bukan cara kebetulan, tetapi kesaksian ini berbicara bagi kita semua. Ayo kita mengambil keputusan untuk terus melakukan kebaikan. Bereskan apa yang perlu kita bereskan. Jangan ada kepahitan. Ya, ibu ini sebenarnya ada alasan untuk hidup pahit, tapi dia tidak mau memakai kejahatan atau kejadian atau peristiwa dalam hidupnya sebagai kesempatan untuk dia hidup dalam dosa. Bisa dia bilang, ya kan saya juga pahit bu, saya juga memilih untuk membalas dengan pahit. Tapi ibu sudah mengambil keputusan yang benar. Terima kasih buat kesaksiannya. Dan juga satu hal bagi anak muda yang mungkin mendengarkan malam ini dari kesaksian ibu ini, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, ya, dengan orang yang tidak percaya. Sangat berat dan mahal harga yang harus engkau bayar. Ya, karena itu ayo kita yang mau cari jodoh, lihat baik-baik buahnya, ya, lihat karakternya, lihat ya hidupnya, barulah engkau pilih yang terbaik. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Yoel pasal yang kedua. Ya, ayat yang ke-11 kemarin, ya, ayat yang ke-11, dan sekarang kita baca ayat yang ke-12. Kemarin Tuhan berkata, ya, koyakkanlah ya hatimu, bukan pakaianmu. Artinya apa? Tuhan tuh melihat hati. Banyak orang itu hanya mengoyakkan pakaian, tuh berbicara tentang yang di luar saja. Ya, tetapi kalau hati bicara tentang yang dari dalam. Tuhan mau pertobatan kita itu sesuatu yang keluar dari dalam hati. Hati yang terkoyak, hati yang hancur, hati yang sungguh-sungguh kita beri bagi Tuhan, pertobatan yang dari dalam, bukan yang hanya pura-pura dari luar, karena yang dari luar itu hanya kemunafikan. Ya, ayat yang ke-12 sekarang di sana dikatakan judulnya seruan untuk bertobat. Ya, sebenarnya satu hal yang Tuhan mau dari bangsa ini hanya pertobatan mereka, bukan yang lain, saudara.
Ayat yang ke-12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh, ya kata firman Tuhan. Mengaduh kepada Tuhan. Ya, ayo kita sekarang juga kata firman Tuhan, berbalik kepadaku, ya. Bertobat, berbalik kepada Tuhan, ya. Mengadu saudara kepada Tuhan. Ya, artinya apa? Kita tinggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan, ya, dengan segenap hati kita, ya, bukan hanya pertobatan yang pura-pura, tetapi dengan segenap hati sebelum, ya, Tuhan itu, hari Tuhan itu turun ke atasmu, ya, dengan kematian dan lain sebagainya. Dikatakan sini, koyakkanlah, ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Tuhan ulangi lagi ayat ini, ya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal dengan hukumannya, karena hukumannya Tuhan itu Tuhan yang menyesal, saudara, ya. Dikatakan di sana Tuhan itu menyesal. Nih kemarin kita sudah baca, ya. Kemarin kita sudah baca sampai ayat yang ke-17, maaf, ya. Ayat yang ke-17, Tuhan berkata pada bangsa itu berbalik, bertobat, ya. Ayat yang ke-17 kemarin terakhir bahkan Tuhan bilang apa? Juga kamu, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangislah di antara, ya, balai depan dan mesbah, dan berkatalah, sayangilah ya Tuhan umatmu, ya, kata firman Tuhan. Ya, kemarin tuh kita sudah lihat di ayat 17 Tuhan berkata, ayo meratap, menangis, berbalik kepada Tuhan, serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, yang Tuhan mau dari hidup kita itu hanya pertobatan. Ya, bertobat sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, saudara. Oke, sekarang kita ayat yang ke-18, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ketika kita bertobat ada janji, ada berkat, ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan hidup kepada Dia. Ya, ayat yang ke-18 sana dikatakan Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya, ya. Di sini dikatakan Yoel mencapai suatu titik balik dalam pemberitaannya dengan beralih dari nubuat tentang pencurahan hukuman Allah ke nubuat tentang pencurahan pengampunan dan berkat Allah. Tetapi ini hanya akan terjadi jika bangsa itu mulai hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Selalu ada syarat untuk kita mengalami berkat Tuhan, yaitu pertobatan, saudara, ya. Yaitu dengan meninggalkan dosa-dosa mereka. Di mana ada pertobatan, di situ ada harapan. Ya, dari perikop kitab Yoel ini membangkitkan harapan tersebut. Tanpa itu nubuatan Yoel hanya mendatangkan keputusasaan. Janji pengampunan ini tentunya mendorong bangsa itu untuk bertobat. Hanya pertobatanlah yang membawa harapan. Saat ada pertobatan ada harapan, ada pertobatan ada harapan. Tapi orang Kristen itu maunya melihat janji Tuhan tapi nggak mau bertobat. Mari kita sungguh-sungguh bertobat, saudara. Ya, apa yang firman Tuhan katakan, bertobatlah, ya, supaya engkau mengalami yang baik dari Tuhan. Selalu saya ulangi, seringkali Tuhan itu tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Ya, telinganya bukan kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita, tetapi yang menjadi penghalang yang baik daripadamu itu yaitu dosa dan kesalahanmu. Ayo bereskan hidup kita, buang iri hati, kepahitan, supaya anak cucu kita juga diberkati. Kalau orang tua hidup dengan kepahitan, sakit hati, iri hati, anak cucumu juga akan pahit, saudara. Jadi ayo kita bereskan. Firman Tuhan itu selalu benar, ya, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, di sini dikatakan Tuhan berkata, ya, bertobat, ya, belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Ini janji Tuhan. Kalau bangsa itu bertobat, Tuhan akan kirim gandum, anggur, minyak, dan kamu akan makan dengan kenyang. Ini janji Tuhan. Ya, asal kita bertobat. Ya, saudara, Tuhan itu tidak mau melihat umatnya hidup dalam kekurangan terus. Sekali lagi, ya, miskin itu bukan takdir Tuhan, ya, tetapi nasib. Apa itu nasib? Nasib itu kita yang pilih. Sebenarnya Tuhan mau kirim anggur, gandum, minyak bagi bangsa ini, tetapi dosa mereka itu menghalangi janji Tuhan terjadi atas hidup mereka. Ya,
Ayat 20 di sana dikatakan, yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir suatu negeri ya kering dan tandus. Loh, Tuhan berjanji bagi anak-anaknya, barisan mukanya itu ke laut timur, ya kata firman Tuhan, maka dan barisan belakang itu ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. 21, jangan takut hai tanah, bersorak-sorailah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Ya, firman Tuhan ini berkata, saudara, bagi bangsa itu, ya, Yoel itu sedang menceritakan sebuah penglihatan penyerbuan dari utara oleh pasukan-pasukan Asyur dan Babel, yang dilambangkan itu seperti belalang-belalang, ya. Tuhan berkata Tuhan akan menjauhkan daripada mereka, ya, sehingga tidak akan ada bau anyir, bau busuk bangkai, yaitu kematian. Tuhan berkata kepada bangsa itu, kalau engkau mau bertobat, Tuhan luputkan malapetaka dari tanahmu, dari bangsamu. Ayat 21, jangan takut hai tanah, bersorak-sorailah dan bersukacitalah, sebab Tuhan juga telah melakukan perkara yang besar. Ini berbicara tentang apa tuh, saudara? Waktu mereka melakukan dosa, Tuhan bilang tanah tidak menghasilkan, tanah menjadi kering, kebun anggur tidak berbuah, minyak tidak ada, buah zaitun tidak ada, semuanya layu. Ya, bukan karena musim yang berganti, tetapi karena berkat Tuhan tertahan. Saya mau bilang kepada kita semua, saudara, keadaan di luar sana berubah-ubah, tetapi kita punya Tuhan yang tidak berubah. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, Dia akan memberkati hidup kita. Ya, ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat 21 bilang, jangan takut hai tanah, bersorak-sorailah, sebab Tuhan melakukan perkara yang besar bagi kita. Jangan pernah menyerah asal engkau mau bertobat. Keadaanmu terpuruk seterpuruk apapun hari ini, selalu ada harapan. Saya berbicara di sini bukan hanya sekedar janji kosong. Saya sudah mengalami apa yang Tuhan janjikan. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya bersaksi atas nama Tuhan, hidup saya ini sudah mengalami semua yang Tuhan katakan itu. Kita harus terus berlari kepada janji Tuhan. Kita harus terus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Ayat 22 firman Tuhan berkata, ya, janganlah takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberikan kekayaannya. Kalau dulu semuanya tidak ada hasil karena dosa, tapi janji ini Yoel memberikan peringatan kepada bangsa itu, kalau kamu mau bertobat, ada janji Tuhan loh buat kamu. Tanahmu diberkati, gembalaanmu diberkati. Ya, sekarang kembali kepada mereka. Yoel sedang membandingkan bagaimana rasa takut akan hukuman Allah dengan sukacita yang akan datang ketika tangan Tuhan turut bekerja bagi bangsa itu. Ya, pada hari Tuhan, saudara, ya, dosa akan mendatangkan hukuman, sementara ya hanya pengampunan Allah karena pertobatanlah yang akan mendatangkan sukacita. Hari ini pilihan di tangan kita, berkat dan kutuk. Ya, kita ada di depan kita, sukacita atau duka cita. Ya, kita bisa memilih. Ya, ayat 21 tadi dikatakan bahwa pada hari Tuhan, ya, dosa akan mendatangkan hukuman dan malapetaka, tetapi pertobatan mendatangkan sukacita dan janji Tuhan. Ya, jika kita tidak bertobat, maka dosa akan mengakibat hukuman atas hidup kita. Izinkanlah Tuhan Allah bekerja dengan campur tangannya dalam kehidupan kita. Kalau engkau berkata, saya tidak bisa keluar dari dosa saya, datang pada Tuhan hari ini. Duduk di kaki Tuhan. Jangan cari saya, jangan cari pendeta, cari Tuhan. Dia sumber kekuatan, saudara, ya. Dan dikatakan di sana, izinkan Tuhan bekerja, maka kita, saudara, akan mampu bersukacita pada hari tersebut, karena Tuhan tidak perlu, ya, kita tidak perlu takut lagi, tapi kita harus bersukacita karena janji Tuhan. Ya, karena kita tidak perlu lagi, ya, gentar, ya, ketika kita mau bertobat. Ya, bahkan sebelumnya ada puasa, ada tulah-tulah dan nyanyian perkabungan di kitab Yoel. Sesudah itu akan ada pesta pora, panen raya, nyanyian pujian. Apabila Allah memerintah dan memulihkan, yang Dia lakukan akan sempurna, saudara. Sementara kita harus ingat bahwa Allah itu tidak menjanjikan bahwa semua pengikutnya akan makmur sekarang ini. Tetapi apabila Allah mengampuni dan memulihkan hubungan kita dengannya, ya, ini akan menjadi
satu jaminan janji Tuhan atas hidup kita. Kekayaan bukan hanya bicara tentang harta, tapi sukacita, damai sejahtera itu kekayaan rohani yang tidak pernah hilang dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, saya bersyukur sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan pelihara bahkan di tengah pandemi. Ya, kemarin saya pelayanan di Amerika, saudara. Ada seorang jemaat mesbah doa yang ngomong ke saya begini, "Bu, saya itu melihat bagaimana Tuhan menyatakan perbedaan. Di tengah pandemi saya lihat ibu itu terbang kemana-mana pelayanan. Loh, siapa yang nyangka, saudara? Di tengah masa pandemi saya malah terbang, saya ke Toraja, saya ke Makassar, saya ke NTT, saya pelayanan ke Amerika, sekarang saya di Semarang, saya di Solo, saya di ini." Begitu banyak kepercayaan yang Tuhan berikan di tengah masa pandemi ini. Bahkan saya melihat, ya, bukan soal keadaan. Ya, keadaan itu boleh berubah, ada pandemi, ada nanti pemulihan, tetapi orang yang tinggal tetap di dalam pertobatan dan perkenanan Tuhan akan melihat dia punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena itu saya menghimbau dan saya mengajak setiap kita malam ini, ayo kita bertobat, serahkan hidupmu sungguh-sungguh pada Tuhan, tinggalkan dosa, buang semua yang tidak berkenan, agar kita melihat pembelaan dan penyertaan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Semua yang terjadi di hidup kami adalah campur tangan Tuhan. Bapa, apa yang belum berkenan dalam hidup kami, biarlah Engkau Tuhan Roh Kudus yang akan menuntun kami. Kami terbuka hari ini mengoyakkan hati, bukan mengoyakkan pakaian kami, mengoyakkan hati kami. Lihat Tuhan, apa yang belum berkenan dari dalam hati dan dengan segenap hati kami mau bertobat kembali pada Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu, umatmu dalam rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan, sehingga rumah tangga kami diberkati, anak-anak kami diberkati, masa depan mereka, jodoh mereka. Bahkan kalau hari-hari ini ada yang mengalami masalah keuangan dalam tiap rumah tangga, Tuhan turut bekerja mendatangkan pemulihan. Kami tahu janji firman Tuhan, Engkau yang menyertai. Berkati setiap mereka yang ada dalam persoalan, tekanan, yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat tidur, bahkan semua hal yang tidak berkenan, sakit hati, kepahitan, kekecewaan, ketakutan, kami ikat, patahkan, hancurkan, kami taklukkan dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kami kelegaan. Berkati orang tua kami, oma opa kami di usia senja mereka, bahkan jika ada di antara mereka yang sakit hari ini, Tuhan, hamba berdoa, mari saudara Engkau yang mengalami sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami disembuhkan Tuhan. Hari ini anugerah Tuhan tercurah di dalam nama Yesus. Sakit apapun, ampuni kalau sakit ini datang karena dosa, kalau karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan kami Tuhan kesembuhan jiwa, supaya tidak ada sakit hati, tidak ada sungut-sungut kekecewaan, tapi yang ada adalah sukacita dan damai sejahtera. Tuhan juga terus memberkati mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Engkau berikan juga Tuhan kecukupan bagi setiap anak-anak-Mu yang berkekurangan. Tuhan menjadi Allah Yehova Jireh bagi kami, mencukupkan. Tuhan, Engkau juga terus memberkati untuk setiap umat-Mu yang ada di bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkati bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Maruf Amin, seluruh jajaran TNI, Polri, bahkan semua yang ada di kepemerintahan, kabinet-kabinet. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, lawatan Tuhan boleh terjadi, sehingga tidak ada perkara yang mustahil bagi bangsa kami. Akan diberkati tanahnya, gembalaannya, ladangnya menghijau, dan semua menghasilkan Tuhan, karena ada umat Tuhan yang bertobat di atas bangsa ini. Lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, terjadi hujan pertobatan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Engkau juga terus memberkati bangsa-bangsa yang ada 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Berkati para tim medis dalam masa pandemi ini. Kami melihat Tuhan turut bekerja, tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, mengangkat tangan kami menerima berkat malam ini. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Tuhan menyertai-Mu. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Shalom.